Halo semuanya, selamat datang di Lonceng Podcast. Jadi saya Nicolin bersama Andreas, Erlin, dan Jeremy di sini akan menjelaskan atau melakukan podcast mengenai arti penting memahami karakteristik daerah tempat tinggal. Kalian tahu kalau daerah tempat tinggal memiliki kedudukan penting sebagai bagian yang utuh dari negara Indonesia? Aku tahu, daerah perlu dikembangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beragam keanekaragaman kebudayaan di Indonesia merupakan suatu keunggulan tersendiri sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa kita. Nah, sekarang aku mau nanya Erlin, berapa sih suku bangsa yang ada di Indonesia? Jadi, di Indonesia itu ada sekitar lebih dari 300 suku bangsa yang bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Memiliki ciri khas atau karakteristik masing-masing. Perbedaan karakteristik daerah tempat tinggal perlu dipahami secara jelas loh, sebagai suatu ciri khas agar dapat dikelola menjadi potensi setiap wilayah NKRI. Ya, hal tersebut berkaitan dengan asas-asas otonomi daerah yang terdiri atas dua macam, yaitu asas sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih, Erlin, apa artinya sentralisasi? Asas sentralisasi yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah di setiap daerah atau wilayah Indonesia kepada pemerintah pusat Republik Indonesia. Misalnya Bank Indonesia merupakan bank pusat yang mengatur kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. Nah, sekarang aku mau nanya Jeremy, kamu tahu nggak artinya asas desentralisasi? Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, penarikan pajak daerah, dan restribusi warga yang bertujuan untuk mengembangkan daerah masing-masing secara optimal sehingga menguntungkan bagi rakyat sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Karakteristik daerah tempat tinggal perlu kita pahami karena daerah berperan penting dalam perjuangan mendirikan dan mempertahankan NKRI. Daerah tempat tinggal kita juga merupakan bagian tak terpisahkan dari NKRI dan harus dikembangkan. Guna mengenal peran daerah dalam mempertahankan NKRI, terlebih dahulu perlu dipahami tentang karakter suatu daerah, seperti Pak Supomo dan Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 yang telah membahas tentang daerah negara dan kebangsaan Indonesia. Supomo telah menyampaikan pidatonya yang berkaitan dengan syarat-syarat berdirinya suatu negara. Bangsa Indonesia terbentuk oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut seperti penanaman etnik, pola kebudayaan, tempat tinggal, sejarah, dan cita-cita. Kita perlu sejarah kritis berpartisipasi dalam daerah tempat tinggal. Nah, Jeremy, tolong kasih tahu dong bentuk partisipasinya itu gimana aja? Bentuk partisipasi itu ada memperkuat kebangsaan dengan cara menghargai hasil karya bangsa sendiri, meningkatkan kepatuhan hukum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, memajukan daerahnya dengan berkarya nyata dalam setiap aspek yang positif. Oke, kita akhiri podcast kita hari ini. Makasih untuk teman-teman semua, Andre, Erlin, dan Jeremy, sudah mengikuti podcast kita kali ini. Saya Nicolin, pamit undur diri.